9 tips memasak daging. Sebelum memasak daging, yang pertama kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Gunakan sabun dan air mengalir supaya kuman dari tangan kita tidak mengkontaminasi daging yang akan kita olah. Tips yang kedua, jangan mencuci daging. Untuk menghilangkan kotoran, cukup dengan merebus dan membuang air rebusan pertama. Yang ketiga, asah pisau yang akan kita gunakan untuk mengolah daging, supaya pisau menjadi tajam, hingga serat daging tidak rusak. 4. Potong daging dengan arah melintang dengan serat ototnya supaya lebih empuk dan mudah dikunyah. Seperti ini ya, teman-teman. Kelima, potong daging sesuai kebutuhan. Bentuknya bisa kotak besar, memanjang, ataupun bentuk dadu kecil-kecil. 6. Teknik merebus daging. Jika menggunakan air dingin, pori-pori daging akan terbuka dan jus akan keluar. Sedangkan jika langsung memasukkan daging ke dalam air mendidih, pori-pori daging akan terkunci sehingga jus tetap ada di dalam daging. Jika ingin membuat sup yang kita makan kuahnya, tentu lebih baik merebus dengan air dingin. Maksudnya, kita masukkan daging ketika air masih dingin. Dengan begitu, pori-porinya akan terbuka, jus akan keluar, dan kuah sup bisa sedap maksimal. Tapi, kalau ingin membuat masakan yang kita makan dagingnya, misalnya empal, pastikan memasukkan daging ketika air telah mendidih. Karena kita ingin daging yang masih juicy dan bukannya kering karena jusnya telah keluar. Seperti ini, masukkan daging ketika kondisi air masih dingin jika ingin kaldu tetap tersimpan. Dan masak daging dengan air mendidih jika ingin kaldu keluar seperti untuk sop misalnya. Tips ketujuh, beri aneka bumbu dapur yang bisa menghilangkan bau amis. Ada banyak pilihan bumbu dapur yang bisa kita gunakan seperti kayu manis, jahe, sereh, daun jeruk. Pastikan kita remas dulu supaya aromanya keluar. Gunakan daun salam, remas dulu, kapulaga, dan cengkeh. Semua bumbu dapur ini bisa menghilangkan bau amis. Yang kedelapan, gunakan api kecil dan tutup panci supaya bumbu lebih meresap. Seperti ini contohnya. Yang kesembilan, setelah selesai cuci tangan lagi ya teman-teman. Gunakan sabun dan air mengalir supaya tidak ada bakteri yang menempel ke tangan kita. Nah, sekian saja teman-teman. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.